Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita. Baik, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Marilah sebelum kita mendengar firman Tuhan, lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman hari ini juga menguatkan kami dan mengarahkan hidup kami sungguh dapat melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 10 Juni 2022 tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat ada satu ungkapan yang pernah selalu kita dengar yang mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Apa yang dimaksud dengan ungkapan ini? Pada dasarnya ungkapan ini adalah untuk mengajak setiap orang dalam kehidupannya supaya ada sesuatu yang dapat dikenang selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Untuk itulah di dalam ungkapan ini selalu mengharapkan setiap orang memiliki ada sesuatu yang dapat diingat, diteladani, atau yang dapat ditiru di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Nah, untuk itu juga saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat hari ini ketika Petrus mengatakan dalam nasihatnya itu, dia mengatakan bahwa hendaklah setiap orang percaya selalu melihat bagaimana keteladanan Yesus di tengah-tengah kehidupannya sebagai orang percaya. Itu sebab ada dikatakan dalam ayat ini, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak apakah yang jelas kita lihat dari diri Tuhan kita Yesus Kristus? Yang pertama adalah Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita semua, dan dia mengampuni dosa kita atau menebus dosa kita melalui dirinya sendiri, yaitu yang mati di kayu salib. Kemudian Yesus sendiri selalu berjanji di dalam firman-Nya bahwa dia akan memberkati, menyertai, menguatkan, bahkan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan ketika kita percaya akan ada kuasa dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itulah saudara-saudara, di dalam kehidupan orang yang percaya selalu dituntut oleh Tuhan di dalam hidup kita, supaya juga kita mengikuti jejak yang sudah kita saksikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu saudara-saudara, jejak yang akan kita lakukan ataupun tinggalkan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita melihat kasih Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana sikap damai sejahtera kita yang selalu kita tunjukkan di tengah-tengah persekutuan kita. Bahkan sukacita kita oleh karena berbagai berkat Tuhan dan segala sesuatu yang kita peroleh dalam hidup kita dapat kita saksikan di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Untuk itu saudara-saudara, dalam firman hari ini, marilah kita selalu berlomba menunjukkan yang disebut dengan apa yang harus kita berikan atau kita tinggalkan melalui hidup kita, melalui iman kita, dan yang paling pasti adalah buah-buah daripada roh yang sudah kita hidupi sebagai umat Tuhan. Itulah yang harus kita jadikan sebagai jejak
supaya orang lain juga dapat menerima apa yang telah kita rasakan sebagai berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita mengikut jejak Yesus sehingga jejak kita itu juga diikuti oleh orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat. Biarlah jejak yang Engkau sudah berikan di dalam hidup kami akan ikuti di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga apa yang kami lakukan juga menjadi berkat, menjadi jejak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami dapat dimampukan untuk menjadikan jejak kami sebagai berkat bagi orang lain. Amin.